Waktu saya berada di Indonesia itu pandemi waktu pertama berjangkit, yaitu di sekitar bulan Maret tahun 2020. Saya diundang untuk menyampaikan semacam ceramah tausiah dalam suatu musabaqah tilawatil Quran. Dan seharusnya saya dan istri akan tinggal selama 1 bulan, karena yang mengundang kami berjanji akan membawa kami keliling Sumatera. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Medan. Tetapi setelah kira-kira 5 atau 6 hari, istri saya mengatakan barangkali kita harus kembali ke Australia, karena nampaknya masalah corona ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak di dalam pemberitaan di Indonesia pada waktu itu, tapi berkat adanya HP, bisa melihat di Google dan lain sebagainya, maka kami putuskan bersama beberapa orang tamu lainnya dari Singapura untuk segera kembali ke Australia. Jadi berangkat ke sini memang kami harus dikarantina selama 2 minggu. Di situ lagi terbuka lagi pikiran, terbuka mata hati saya, terbuka pandangan saya bahwa rupanya masih banyak orang baik. Ketika mengetahui kami baru pulang dari Indonesia, itu sahabat, orang-orang tetangga dan lain sebagainya itu mengantarkan makanan, diletakkan di depan rumah tanpa diminta, tanpa dengan harapan ada apa-apa, mereka melakukan semua itu. Jadi biarpun seakan-akan kita ini hidup di suatu negara yang kita anggap tidak begitu akrab satu sama lainnya, ternyata dalam keadaan seperti itu tetangga-tetangga saya itu masih juga memberikan bantuan tanpa diminta. Tentunya kita bersyukur. Dan kemudian ketika kami di Australia ini, kita yang berada di Australia tidak diizinkan untuk bepergian lebih dari 5 km, saya kemudian merasa wah ini akan membatasi sekali gerakan saya untuk berbelanja dan lain sebagainya. Keluar peraturan pemerintah yang mengatakan bagi mereka yang harus berpergian jauh dari 5 km karena tidak bisa mendapatkan bahan makanan yang sesuai dengan ajaran agama mereka, yaitu yang halal, boleh lebih dari 5 km. Ya, dengan demikian saya mengetahui bahwa sebenarnya kita juga tidak terlalu disusahkan dengan karantina 5 hari itu, karena ada syarat-syarat tertentu bagi orang-orang tertentu seperti Muslim yang bisa pergi melampaui 5 km untuk membeli bahan-bahan makanan seperti daging, ayam dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan halal, jadi halalan thayyiban itu. Jadi semua ini sebenarnya memberikan suatu pelajaran yang kalau saya masih hidup akan saya kenang terus. Saya ini 84 tahun, resikonya lebih tinggi. Jadi pada usia 60 ke atas yang dikatakan lebih rentan karena ada komorbid dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kita. Dan alhamdulillah kita berusaha untuk tetap sehat walafiat. Dalam artian kita tidak boleh putus asa. Kita tidak tahu kapan akan mati. Selalu dikatakan kasihan dia mati muda. Rasulullah SAW mati umur 63. Al-Quran mengatakan wa ma Muhammad illa rasul. Muhammad itu hanya rasul, sudah banyak rasul-rasul sebelum dia yang meninggal. Itu pegangan saya. Tetapi selagi masih hidup, jagalah. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya dalam kehidupan kita ini daripada kesehatan. Makanya saya menjaga makan, saya sarapan buah-buahan, saya suka makan lalap-lalapan. Saya berolahraga, itu penting. Semakin tua, itu makin perlu olahraga. Bukan hanya jalan kaki, bukan hanya berenang, tapi olahraga untuk memperkuat otot kita. Jadi dengan angkat beban atau olahraga resistensi. Saya itu langsung teringat apa yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama misalnya. Ketika itu berjangkit wabah influenza. Waktu itu harus diingat juga bahwa manusia bepergian tidak dengan pesawat udara, tapi dengan alat-alat angkutan yang sangat lambat ya. Tapi biarpun demikian bisa menyebar kemana-mana, kemudian dikenal sebagai flu Spanyol katanya. Nah, ini masuk akal kalau sampai 70 sampai dengan 100 juta orang meninggal karena disebabkan influenza pada waktu itu, karena waktu itu masih belum ada penisilin, belum ada antibiotik, belum ada segalanya. Tahu-tahu datang apa yang disebutkan sebagai corona. Ini tidak masuk di akal. Kenapa ini bisa terjadi dan seakan-akan tidak ada obatnya? Jadi artinya bahwa dalam setiap kejadian itu ada hal-hal yang membuat kita tetap kemudian menyadari bahwa kita ini tidak lebih dari manusia dengan segala keterbatasannya. Lalu apa yang terjadi? Kita terkurung. Bagi saya, keterkurungan itu banyak hikmahnya. Tapi bagi banyak orang Australia yang saya ketahui, keterkurungan itu menimbulkan gangguan jiwa yang hebat sekali. Karena mereka itu harus keluar, harus kongko-kongko. Mereka itu harus bergaul dengan sesama
sanak saudara ataupun handai taulan. Alhamdulillah ya saya baik-baik saja walaupun sudah disuntik 4 kali. Hanya sekali saya terkena tapi tidak parah. Dan kedua, saya menyadari bahwa saya itu sebenarnya mampu terkurung di rumah tanpa harus keluar rumah dan saya tetap bahagia. Karena adanya bahan-bahan bacaan untuk bisa membaca, bisa menulis, dan itu penting sekali. Tentunya dengan bantuan adanya komputer, adanya internet dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya segala yang terjadi itu rupanya ada hikmahnya. Yang kata orang Melayu, kalau langit hendak runtuh tidak mungkin ditahan dengan telunjuknya. Ini terjadi, kita tidak bisa berbuat suatu apa. Dan alhamdulillah ini berlalu dan kita mendapatkan pengertian baru tentang diri kita. Ternyata kita tidak 100% memahami diri kita sendiri.